Selamat sore, selamat sore ya. Jadi jumpa lagi di JR Show Panggung Rakyat. Kali ini saya bertemu dengan seorang pencipta lagu. Lagunya itu pasti legendaris. Lagu Widuri. Siapa yang nggak kenal lagu Widuri? Lagu itu fenomenal dan itu sering dinyanyikan oleh banyak pihak, ya Pak. Tapi beliau adalah pencipta lagu itu, namanya Slamet Adriadi. Nah, dia mau cerita, mau curhat bagaimana lagunya dipakai oleh industri televisi, tetapi tidak dibayar. Memang terakhir-terakhir ini Indonesian Royalty Watch, LSM Lira, banyak menanganin kasus-kasus yang terkait dengan pembajakan lagu, pentransmisian lagu-lagu yang diunggah ke YouTube. Tapi mereka tidak mau membayar royalti kepada pencipta, padahal seharusnya itu harus dibayar. Nah, kali ini kita ketemu dengan Pak Slamet Adriadi. Beliau dulu juga itu mantan komisioner LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pertama. Ceritakan bagaimana bisa mencipta lagu Widuri itu sehingga kemudian sampai sekarang dikenal dan fenomenal. Gimana? Ya, itu semacam bagi kami itu para pengarang itu suatu ilham ya. Ilham dari Yang Maha Kuasa. Entah itu mungkin situasi dari kehidupan kami atau memang jalan hidup kami itu di bidang seni untuk menciptakan lagu sehingga mendapatkan ilham dari beberapa lagu sebelumnya. Mungkin ada 5 atau 6 lagu sebelumnya. Lagu kemudian di tahun 76, akhir 76 itu saya menciptakan lagu Widuri. Kemudian direkam, dinyanyikan oleh Om Bob Tutupoli. Pertama kali ya? Pertama kali yang menyanyikan Om Bob Tutupoli. Ketika itu lagu itu orang mengidentifikkan bahwa lagu ini pasti ada cerita misteri. Barangkali yang berkaitan dengan citra, karena disebut Widuri itu. Atau itu memang kisah nyata, kisah cinta dari Pak Slamet Adriadi sehingga mampu menciptakan sesuatu yang memang benar menyentuh. Tidak ada cerita yang bersifat pribadi ya, hanya kita imajinasi, mengarang, atau memang karena saya juga pecinta keindahan gitu ya, kecantikan ya kita lukiskan dalam kata-kata dan di lagu. Alunannya itu kata Widuri itu yang mana yang cocok sih yang untuk nama yang bernuansa Indonesia asli ya. Jadi kalau misalnya Ponika, Ponira atau Ponium itu kurang enak dilantunkan dengan notasinya. Jadi waktu itu terpilih lagu nama Widuri. Itu kok cocok gitu. Gitu. Nah, sekarang itu Pak, lagu itu kan sering dibawakan. Ya. Dan kemudian tentu sebagaimana undang-undang hak cipta nomor 28 2014, setiap lagu yang dibawakan itu kan harus membayar royalti kepada pencipta. Nah, selama ini lagu yang dibawakan ini masih terus rutin dapat kami royalti? mendapatkan itu sesuai dengan undang-undang untuk pencipta lagu itu harus masuk suatu wadah lembaga manajemen kolektif namanya untuk memperoleh hak-hak daripada lagu-lagu kita yang dinyanyikan, ditayangkan, diumumkan di media-media komersil gitu ya. Nah itu kita setiap 1 tahun 2 kali mendapatkan royalti dari performing right. Di sini ada 2 hak ya. Satu performing right yang tadi mengumumkan dan menyanyikan itu. Lalu ada lagi hak mechanical right, di mana kalau merekam ulang atau mengcover, transmisikan lagi ke tempat lain ya, media-media lain itu mendapatkan izin dari penciptanya langsung. Gitu.
Pak Adriadi ikut di publisher mana? Publish saya Ikut ya? ikut ya. Oh, Tapi baru berapa tahun ya, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. belakangan ini ya? Iya, Yang belakangan. saya- Kalau dulu-dulu belum. Nah, saya dengar Pak Adriadi kemudian ada lagunya yang dibajak ya. Kita Iya, sebut bajak kan. Dan Pak Adriadi sekarang sedang minta bantuan LBH LSM Lira, IRW Indonesian Royalty Watch ya kan. Nah, itu berhadapan dengan Indosiar ya, ditayangkan Indonesia. lagu di Indosiar semua. Nah, bagaimana Pak Adriadi tahu kenapa kemudian lagunya itu ditayangkan, ditransmisikan juga, bagaimana ceritanya? Ya, itu dalam era digital ya, setelah Undang-Undang 2014 itu diumumkan, diundangkan itu terjadi revolusi industri juga dari bidang fisik ya ke Mhm, digital. mhm, Nah, di mana lagu-lagu itu dibulakan bentuk CD atau bukan, tapi bentuknya ya ada digital, konten iya konten iya, digital. Sehingga waktu saya mengakses itu, waktu itu saya juga pernah menjadi komisioner LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif yang pertama itu, juga mengkolek, artinya mhm, LMKN, melalui LMKN itu LMKN itu mengkolek daripada televisi-televisi yang menyiarkan lagu-lagu kita. Nah, di mana tapi yang belum begitu betul-betul di implementasi itu belum bisa dipatuhi oleh para pengguna ini adalah itu tadi, bahwa setiap lagu yang ditransmisikan yang bersifatkan dipatuhi oleh para pengguna ini adalah itu tadi, bahwa setiap lagu yang ditransmisikan yang bersifatkan komersil, mhm, dikomersilkan kembali itu harus mendapat izin-izin dari pencipta lagi, mhm, pencipta lagu mhm. sebelumnya, gitu Pak. Itu yang kita keluhkan sehingga kemudian itu terjadi penayangan misalnya di salah satu TV, kemudian TV itu Mentransmisikan iya, lagu. mentransmisikan melalui channel YouTube atau Mhm. dan lain sebagainya itu tanpa melalui izin. Ya itu ya kita keberatan, eh, kemudian kita klaim, tapi kelihatannya tanggapannya tuh kurang kurang ini ya, kurang matikan. Responsifnya kurang Iya ya? betul, Mhm, karena seharusnya kan sebagai meskipun mungkin pemiliknya bukan Indonesia atau asing pemilik itu televisi, tapi kan harus mematuhi undang-undang di negara Indonesia ya. Itu. Jadi pada saat kita klaim ya tolong diapresiasi lah, mhm. tolong apalagi kalau kita misalnya ada penyalahgunaan manual isi daripada lagu syair maupun lagu itu justru sama penyanyi asing Mhm, yang kemudian kok malah dibela gitu hmm. ya, bukan malah membela bangsa Indonesia Pencipta sendiri. Iya, padahal Indonesia. sudah ada undang-undang di Mhm, Indonesia, kenapa tidak diterapkan undang-undang itu iya, terhadap penyanyi yang bukan dari Indonesia mhm, gitu. Itu yang keluhan iya, saya. eee, pemirsa, JR Show, Panggung Rakyat, Pak Slamet Adriadi ini mengadukan, lagu Idurinya memang dimuat di channel YouTube oleh channel Indosiar. Ya, Jadi lagu itu ditransmisikan kembali melalui YouTube jadi, media platform komersial, digital komersial. Nah, itu salah satu pelanggaran yang, beliau keberatan. Jadi yang kedua adalah di saat lagu itu dibawakan ada spoken ya, di spoken itu diubah. Nah, diubah itu Pak Slamet Adriadi merasa keberatan. betul. Nah, kemudian Pak Slamet Adriadi telah memberikan kuasa Betul. kepada LBH LSM Lira, Hmm, IRW, melakukan somasi kepada, Indosiar. Indonesia. Nah, Indosiar awalnya memilitin goodwill, goodwill, tapi terakhir, eee, dia menghargainya sangat murah ya, Pak, Cara sangat murah.
Jadi menurut Pak Slamet Adriadi itu di luar kemanusiaan lah. Kenapa demikian? Karena industri televisi ini menggunakan lagu Widuri untuk kepentingan komersial yang pasti dia dapat lebih banyak. Nah, kenapa Pak Adriadi tidak mau dihargain kecil? Kenapa menolak? Gimana, Pak? Betul. Ya menurut saya sebenarnya penghargaan juga memang relatif juga, tapi tolonglah ada istilahnya itu yang sama-sama Win-win solution win-win lah. solution. Jadi memberikan apresiasi juga jangan terlalu rendah gitu ya. Hmm. Kami pun dari saya itu juga tidak terlalu tinggi lah. Yang penting memang pengguna itu mematuhi undang-undang gitu loh. Setelah kita klaim ya tolong diberikan apresiasi yang Layak yang lah. masuk akal ya. Masuk akal Masuk. saya artikan tidak masuk akal karena terlalu rendah. Rendah, Ya, betul. betul. Nah, tapi mereka mengatakan begini, Pak, bahwa klaim penggunaan lagu itu mereka merasa tidak melanggar. Jadi mengubah spoken itu mereka anggap itu adalah bukan sebuah pelanggaran. Nah, sementara Pak Adriadi menganggap itu adalah pelanggaran. Betul. Nah, menurut Pak Adriadi sektor pelanggarannya seperti apa, Pak? Jadi begini, dalam waktu membuat lagu itu kan berikut syair. Syair spoken itu hanya sebutan ya. Tapi itu merupakan sajak yang atas sanjak ya. Satu Di kesatuan ya. tengah-tengah ya, menjadi kesatuan dengan syair itu. Dan itu ada bukti rekamannya yang pertama gitu ya. Nah, penyanyi lain boleh tidak menggunakan itu. Dia tidak, kan itu tanpa notasi, hanya syair. Boleh tidak diucapkan juga nggak apa-apa, kosong saja. Tapi jangan selalu langsung dirubah syairnya, tidak dipakai syairnya, tapi dirubah, dibuat sendiri. Itu yang sangat, loh kok saya yang cipta lagu ini nggak dipakai. Nggak dihargain. Iya, nggak dihargain. Lu mendingan nggak usah pakai gitu. Tapi jangan dibikin sendiri. Berarti saya nggak bagus saya bikin itu. Dia yang lebih bagus buat gitu. Ya, artinya begini, bahwa Pak Adriadi ini merasa keberatan pertama. Beliau menciptakan lagu Duri ini sudah sangat sempurna. Terus diubah sama orang sesukanya. Beliau merasa keberatan. Padahal setiap orang yang ingin menggunakan lagu, ya kan, ciptaan itu harus dapat izin. Harus dapat izin dari pencipta. Atau setidaknya kalau di publisher dia ada izin, lisensi dari publisher. Nah, pelanggaran yang dilakukan itu adalah satu, bahwa Indosiar mengubah spoken tanpa izin dari Pak Slamet Adriadi. Yang kedua adalah lagu performing right di televisi itu kemudian ditransmisikan ke YouTube. Nah, tanpa izin beliau maupun publisher kan di situ. Padahal di dalam Undang-Undang Hak Cipta 28 2014 seperti tadi dikemukakan ada dua hal yang harus dipatuhi. Satu adalah performance right, di mana performance right itu siapapun yang menggunakan lagu diperbolehkan. Nah, itu berlaku pasal 23. Tapi harus melakukan pembayaran lewat LMKN di pasal 87 kan gitu. Nah, itu menyangkut performance right. Tapi kalau mechanical right itu aturannya harus dapat lisensi atau izin dari pencipta lagu. Nah, dipatuhi oleh para pengguna ini adalah itu tadi, bahwa setiap lagu yang ditransmisikan yang bersifatkan komersil, dikomersilkan kembali itu harus mendapat izin dari pencipta lagi, pencipta lagu sebelumnya. Gitu, Pak. Itu yang kita keluhkan sehingga kemudian itu terjadi penayangan misalnya di salah satu TV, kemudian TV itu mentransmisikan melalui channel YouTube atau dan lain sebagainya itu tanpa melalui izin. Ya itu ya kita keberatan, kemudian kita klaim, tapi
kelihatannya tanggapannya tuh kurang ini ya, kurang matikan. Responsifnya kurang Iya ya. betul, karena seharusnya kan sebagai meskipun mungkin pemiliknya bukan Indonesia atau asing pemilik itu televisi, tapi kan harus mematuhi undang-undang di negara Indonesia ya. Itu. Jadi pada saat kita klaim ya tolong diapresiasi lah, Hmm. tolong apalagi kalau kita misalnya ada penyalahgunaan mengenai isi daripada lagu syair maupun lagu itu justru sama penyanyi asing Hmm. yang kemudian kok malah dibela gitu Hmm. ya, bukan malah membela bangsa Indonesia Pencipta sendiri. Iya, padahal Indonesia. sudah ada undang-undang di Indonesia, kenapa tidak diterapkan undang-undang itu Iya. terhadap penyanyi yang bukan dari Indonesia Hmm. gitu. Itu yang keluhan Iya. saya. Pemirsa JR Show Panggung Rakyat, Pak Slamet Adriadi ini mengadukan lagu Idurinya memang dimuat di channel YouTube oleh channel Indosiar. Ya. Jadi lagu itu ditransmisikan kembali melalui YouTube jadi media platform komersial, digital komersial. Nah, itu salah satu pelanggaran yang beliau keberatan. Jadi yang kedua adalah di saat lagu itu dibawakan ada spoken, ya. Di spoken itu diubah. Nah, diubah itu Pak Slamet Adriadi merasa keberatan. Betul. Nah, kemudian Pak Slamet Adriadi telah memberikan kuasa Betul. kepada LBH LSM Lira Hmm. IRW melakukan somasi kepada Indosiar. Indonesia. Nah, Indosiar awalnya memilitin goodwill, tapi terakhir dia menghargainya sangat murah ya Pak, Ya. sangat murah. Jadi menurut Pak Slamet Adriadi itu di luar kemanusiaan lah. Kenapa demikian? Karena industri televisi ini menggunakan lagu Widuri untuk kepentingan komersial yang pasti dia dapat lebih banyak. Nah, kenapa Pak Adriadi tidak mau dihargain kecil? Kenapa menolak? Gimana Pak? Betul. Ya menurut saya sebenarnya penghargaan juga memang relatif juga, tapi tolonglah ada istilahnya itu yang sama-sama Win-win solution win-win lah. solution. Jadi memberikan apresiasi juga jangan terlalu rendah gitu ya. Hmm. Kami pun dari saya itu juga tidak terlalu tinggi lah. Yang penting memang pengguna itu mematuhi undang-undang gitu loh. Setelah kita klaim ya tolong diberikan apresiasi yang Layak yang lah. masuk akal ya. Masuk akal Masuk. saya artikan tidak masuk akal karena terlalu rendah. Rendah, Ya, betul. betul. Nah, tapi mereka mengatakan begini Pak, bahwa klaim penggunaan lagu itu mereka merasa tidak melanggar. Jadi mengubah spoken itu mereka anggap itu adalah bukan sebuah pelanggaran. Nah, sementara Pak Adriadi menganggap itu adalah pelanggaran. Betul. Nah, menurut Pak Adriadi sektor pelanggarannya seperti apa, Pak? Jadi begini, dalam waktu membuat lagu itu kan berikut syair. Syair spoken itu hanya sebutan ya. Tapi itu merupakan sajak yang atas sanjak ya. Satu di kesatuan ya. tengah-tengah ya, menjadi kesatuan dengan syair itu. Dan itu ada bukti rekamannya yang pertama gitu ya. Nah, penyanyi lain boleh tidak menggunakan itu. Dia tidak, karena itu tanpa notasi, hanya syair. Boleh tidak diucapkan juga nggak apa-apa, kosong saja. Tapi jangan selalu langsung dirubah syairnya, tidak dipakai syairnya, tapi dirubah, dibuat sendiri. Itu yang sangat, loh kok saya yang cipta lagu ini nggak dipakai. Nggak dihargain. Iya, nggak dihargain. Lu mendingan nggak usah pakai Ya, gitu. Tapi jangan dibikin sendiri. Berarti saya nggak bagus saya bikin itu. Dia yang lebih bagus buat gitu. Ya. Artinya begini, bahwa Pak Adriadi ini merasa keberatan pertama. Beliau menciptakan lagu Duri ini sudah sangat sempurna. Terus diubah sama orang sesukanya. Beliau merasa keberatan. Padahal setiap orang yang ingin menggunakan lagu
ya kan? Ciptaan itu harus dapat izin. Betul. Harus dapat izin dari pencipta atau setidaknya kalau di publisher dia ada izin, lisensi dari publisher. Nah, pelanggaran yang dilakukan itu adalah satu, bahwa Indosiar mengubah spoken tanpa izin dari Pak Slamet dan Riyadi. Yang kedua adalah lagu performing right di televisi itu kemudian ditransmisikan ke YouTube. Nah, tanpa izin beliau maupun publisher kan di situ. Padahal di dalam Undang-Undang Hak Cipta 28 2014 seperti tadi dikemukakan ada dua hal yang harus dipatuhi. Satu adalah performance right, di mana performance right itu siapapun yang menggunakan lagu diperbolehkan. Nah, itu berlaku pasal 23. Tapi harus melakukan pembayaran lewat LMKN di pasal 87 kan gitu. Nah, itu menyangkut performance right. Tapi kalau mechanical right itu aturannya harus dapat lisensi atau izin dari pencipta lagu. Nah, ini banyak dilanggar oleh pihak televisi, bahkan kemudian punya Pak Adriadi ketika kemudian kita somasi ya, itu kemudian di-lock, dikunci. Ini channelnya. Ini kan menunjukkan bahwa ada mensrea, udah ada niat tidak baik dari industri televisi seolah-olah mereka tidak melihat bahwa itu ada jejak digitalnya. Itu bisa kalau masuk kepada aspek hukum bisa di digital forensik gitu loh. Nah, setelah tidak ada titik temu ini, Pak Adriadi berniat nggak memproses ini ke masalah hukum? Kan ada dua yang dilanggar dia situ. Satu adalah pidana, satu juga bisa perdata. Jadi kalau pidana itu kan berlaku pasal 113. Nah, jadi karena itu adalah pembajakan, pentransmisian itu masuk pada pembajakan, itu hukumannya 10 tahun dan denda 4 miliar kan gitu. Nah, pihak Indosiar dari lawyernya ketika itu mengatakan yang kami langgar spoken itu menurut kami bukan pelanggaran. Terus pentransmisian ya dia masih berkilah gitu. Berkilah bahwa mereka sudah bayar ke LMKN. Nah, tapi di LMKN kan itu performance rights, bukan mechanical right. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, dengan pelanggaran itu apakah masih Pak Adriadi ingin melakukan mediasi atau kita coba ke penegak hukum? Ada dua, bisa kita meminta ini ke Kemenkumham untuk dimediasi atau juga mungkin kebawa ke ranah hukum. Ada pelanggaran perdata maupun pidana. Menurut Pak Adriadi mana yang terbaik? Jadi kalau mengingat saya ini juga sudah usia sudah tua, sudah kesehatan juga sering terganggu. Kalau melihat dengan itu saya ingin tidak ada masalah, ingin diselesaikan dengan baik-baik. Betul. Ya nanti tetap saya serahkan kepada yang saya serahkan kepada BCI ya, untuk memediasi ulang lah. Siapa tahu bisa menemukan titik jalan yang terbaik. Karena ya mengingat kembali lagi tadi usia saya sudah 74 tahun. 74 tahun. Iya. Meskipun ya memang itu pelanggaran ada pidananya, tapi kan pidananya itu pidana ringan ya, menurut saya ya Pak ya. Tidak bukan seperti semacam kriminal, bukan ya, bukan kriminal, hanya melanggar kriminal. Yang juga mestinya pihak pengguna ini yang melanggar ini mematuhi gitu.
tapi karena undang-undang itu kita juga harus harus mengerti bahwa undang-undang itu baru diterapkan 2014 itu yang jauh sebelumnya itu para pengguna, para robot itu tidak tahu menahu bagaimana Hmm. menggunakan lagu itu, apa mesti bayar apa bagaimana. Jadi begitu sekarang kaget mereka Iya, kan, mungkin kaget sehingga mungkin mereka, "Wah, itu saya buka enggak." nggak paham kan. Berupaya Oke. berupaya menghindar memang, tapi saya kembali lagi saya minta tolong sama Bapak Hmm. Yusuf Rizal ini untuk dimediasi ulanglah, entah lewat Kumham atau bagaimana Hmm. sebelum kita Ya, ke langkah yang berikutnya, berikutnya. gitu. Ya, pemirsa JR Show Panggung Rakyat. Di Panggung Rakyat ini apapun bisa kita bahas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Baik itu kepentingan pencipta lagu, ada musisi ataupun masyarakat umum yang ingin memperoleh keadilan gitu. Jadi Pak Adriadi mengatakan bahwa dia masih menginginkan adanya mediasi sehingga terjadi win-win solution, artinya jangan kemudian mediasi juga murah banget kan gitu. Karena lagu dia pun dibawakan itu untuk kepentingan komersial. Nah, saya rasa kita akan lakukan langkah-langkah mediasi berikutnya agar nanti menemukan titik temu yang win-win solution. Jadi industri televisi bisa mematuhi ketentuan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 2014, sementara juga para pencipta lagu bisa dijamin hak moralnya maupun hak So, ekonominya. Jadi jangan dilanggar karena hak moral dan ekonomi itu diatur di dalam undang-undang itu dalam rangka menghargai para pencipta lagu terhadap karya yang dia bikin. eee, Jadi menciptakan lagu itu tidak mudah. Menciptakan lagu juga membutuhkan orang-orang kreatif berpikir dan punya rasa. Dan sebaiknya industri televisi juga atau yang ingin menggunakan lagu-lagu ini untuk kepentingan komersial memiliki hati, eee, jangan semena-mena eee, karena apa? Karya orang itu punya value. eee, Saya rasa demikian, nanti kita akan ketemu lagi di sesi-sesi yang lain yang berkaitan dengan masalah royalti. Salam Indonesian Royalty Road, salam bela cipta Indonesia. Wassalam. eee.